banyak memiliki penafsiran atau penjelasan dari berbagai macam kisah. Baik dikisahkan dari suku Jawa, dikisahkan dari suku Sunda. Suku Jawa dan suku Sunda sama-sama menyebutnya bocah angon. Sementara di tempat lain, negara lain, sebenarnya kisah bocah angon ini juga ada, hanya penyebutannya berbeda. Bocah angon terikat erat berhubungan berbanding lurus dengan Ratu Adil. Ketika kita menyebut Ratu Adil, itu tidak mutlak seorang wanita, walaupun sebutannya ratu. Kenapa disebut ratu? Ratu Adil karena dia memiliki sifat welas asih, bijaksana, perasa, yang diwakili oleh wanita, sebutnya ratu. Begitu teman-teman. Jadi walaupun disebutnya Ratu Adil, tidak mutlak perempuan, tidak harus perempuan. Bocah angon. Siapakah bocah angon? Seperti apakah bocah angon? Ratu Adil. Siapakah Ratu Adil? Seperti apakah Ratu Adil? Lalu di antara bocah angon dan Ratu Adil muncullah satu nama lagi, yaitu Satria Piningit. Satrio Piningit. Satrio Piningit ini adalah gelar bagi Ratu Adil. Sementara Ratu Adil juga adalah posisi atau jabatan kepemimpinan. Lalu bocah angon ini siapa? Ada yang menyangka, ada yang mengira, ada yang menafsirkan bahwa ketiga-tiganya ini adalah hanya sebuah nama, namun sosoknya satu. Nantinya akan muncul seorang pemimpin yang dia diangkat, dipilih langsung oleh rakyat, dari rakyat, bukan lewat partai seperti sekarang. Kalau kita melihat, memang sepertinya kita memilih langsung, menyoblos langsung, tapi kita tidak memilih langsung. Kenapa? Karena pilihan itu sudah disiapkan partai. Capres, cawapres sudah disiapkan, sudah diseleksi. Kita hanya tinggal menyoblos, memilih dua calon yang sudah dipilihkan partai-partai masing-masing. Sementara kita sendiri tidak memilih langsung. Kita hanya memilih atau menyoblos yang sudah dipersiapkan. Sama seperti kita mau makan. Saya mau makan soto ayam, tapi disiapkannya hanya rawon dan juga rendang. Karena saya mau soto ayam, tapi tidak dipersiapkan, tidak ada. Saya harus dipaksa menyoblos atau memakan rawon atau rendang. Ya udah, itu yang saya makan. Sama halnya seperti sekarang. Nantinya akan ada muncul pemimpin yang didorong, didukung langsung oleh rakyat. Oke, kita bahas bocah angon dulu. Bocah angon atau diartikan sebagai anak gembala. Anak gembala, tapi yang digembalakan ini bukan hewan, bukan kambing, bukan kuda, bukan kerbau, bukan sapi, teman-teman. Yang digembalakan itu, ini adalah siloka, ini simbol bahwa sebenarnya sosok ini adalah sosok orang yang bersembunyi dalam terang. Orang yang bersembunyi dalam terang, yang tidak terlihat dia ini siapa. Malah waktu pertama kali munculnya dia di permukaan, dilihat atau dikenal oleh masyarakat, dia dibenci. Bahkan ketika munculnya dia dikenal oleh masyarakat, dia dibenci. Dia dihina, dia diejek, dia dicaci. Sosok bocah angon ini. Bahkan oleh orang Sunda sendiri. Bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang menantikan bocah angon ini datang, menantikan sosok ini muncul. Karena tidak diketahui, tidak bisa diprediksi, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan
masyarakat bahwa bocah Angon itu siapa-siapa. Maka ketika dia muncul, tidak ada yang menyadari dia bocah Angon, malah dihina, malah diejek, malah dicaci, malah dibenci. Kemunculannya bocah Angon seperti itu menghebohkan, karena dia bukan siapa-siapa, tidak diketahui dia siapa-siapa, hanya seperti terlihat rakyat biasa. Maka ketika dia muncul, dia membuat heboh dan malah dibenci oleh orang-orang yang justru mengharapkan kedatangannya. Itu ciri-ciri bocah Angon. Lalu nantinya ketika bocah Angon ini sudah disadari oleh masyarakat dia adalah bocah Angon, masyarakat akan mencarinya. Bocah Angon ini memiliki rumah yang dia ciri-ciri rumahnya, bangunannya, konstruksi bangunannya sama seperti bangunan orang Sunda di masa lalu. Tanahnya kalau diberatkan sekarang kan di tembok tuh, tapi dia bukan tembok, dari bambu, dari kayu. Kayunya itu tempat pijakannya, lantainya setinggi orang dewasa pada umumnya. Jadi di atas dia punya kolong. Ketika masyarakat sadar, masyarakat mengetahui bahwa semua sudah kacau, negara kacau, banyak yang balelo, tidak bisa dipercaya lagi, maka dia akan datang menghampiri bocah Angon, kedatangan ke rumahnya, ke tempatnya yang disinyalir itu bocah Angon. Tapi bocah Angon tidak ada di tempat. Bukan dia menghilang, tapi saat itu bocah Angon sudah beralih tempat dari orang biasa menjadi pemangku jabatan. Dia berpindah menjadi pemangku jabatan. Entah itu bupati, entah gubernur, tapi dia sudah menjabat sebagai salah satu pimpinan di Jawa Barat, di Tatar Pasundan. Kita kembali ke tadi bocah Angon, anak gembala. Apa sih yang sebenarnya digembalakan oleh dia? Kalau bukan hewan lalu apa? Istilah mengembalakan itu adalah siloka, simbol bahwa mengembala artinya mengurus, mengumpulkan, merawat. Bocah Angon adalah tipikal orang yang selalu mengumpulkan setiap ilmu, mengumpulkan setiap pengalaman, mengumpulkan setiap jejak-jejak leluhurnya, mengumpulkan setiap semua kejadian yang dia lalui, dia kumpulkan, dia telaah, dia analisa. Lalu dia cari tahu tentang kebenarannya. Baik itu berupa prasasti yang ditulis di daun lontar, ataupun jenis-jenis prasasti yang lainnya, bisa situs purbakala ataupun prasasti. Jadi yang digembalakan, yang dikumpulkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, pengalaman, ilmu pikir, ilmu rasa, ilmu batin, aji diri, aji rasa, aji kuasa. Bukan untuk bermaksud adigung, adiguna, ujug ria takabur, tapi pada waktu dia muncul, permulaan dia muncul, banyak orang yang salah sangka kepada dia. Banyak orang yang menyangka dia sombong, menyangka dia ujug, nantang, menyangka dia hanya pamer segala macam. Itu awal munculnya bocah Angon pada permulaannya. Itu menurut arti yang ada di Nusantara yang saya ketahui. Seperti tadi awal, ingat bahwa istilah bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil di negara lain pun ada, hanya beda saja. Di negara lain ada yang disebut Mesayah, pemimpin semua umat menuju jalan terang. Itulah Ratu Adil secara global. Lalu Satrio Piningit, Piningit itu tersembunyi, tidak kentara, tidak terlihat, tidak menunjukkan diri, tidak menampakkan diri. Bukan berarti sembunyi dalam arti sebenarnya, tapi orang melihat dia sesuai dengan persepsi orang tersebut. Seperti tadi sama bocah Angon, orang lain melihat dia, membenci dia, menyangka dia salah, memfitnah dia, padahal bukan itu jati diri dia sebenarnya. Untuk apa dia muncul, bukan itu. Piningit itu tersembunyi, sembunyi dalam terang. Artinya adalah bukan dia diam. Terang ini simbolisasi dari orang tuh kenal dengan dia,
tapi bukan kenal dengan dia yang sembunyinya, yang terangnya. Analoginya seperti contohnya, jika bingung mungkinnya apa yang maksud saya katakan. Contoh, yang mana gula, yang mana manis? Apakah ketika kita sebut manis pasti gula? Apakah yang membuat gula manis? Ketika kita menyebut manis, belum tentu gula. Betul? Yang manis banyak. Dan ketika kita mencicipi gula terasa manis. Apakah gulanya yang manis? Tidak. Gula dan manis terpisah. Sama seperti Satrio Peningit. Sosoknya yang dikenal orang dan rasanya, maknanya yang sebenarnya tidak dilihat orang. Yang membuat gula manis bukan gulanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan indera perasa ke dalam diri kita, yaitu lidah. Jadi untuk kita bisa menelaah siapa bocah angon, siapa Satria Peningit, maka dibutuhkan kejernihan pikiran, keterbukaan pikiran, banyaknya wawasan, dan peka mendengarkan suara hati, bukan mengikuti hawa nafsu. Kalau difilosofikan, Satrio Peningit sebenarnya bisa jadi satu sosok, bisa siapapun malah. Satrio Peningit itu bisa semua di antara kita ini adalah Satrio Peningit. Satrio Peningit itu adalah sesosok orang yang berjiwa satria, yang padahal dia bukan siapa-siapa, tapi dia melakukan perubahan, melakukan gerakan-gerakan, melakukan tindakan-tindakan, menyebarluaskan kebermanfaatan, kebaikan, keindahan. Kita semua bisa jadi Satrio Peningit, asal kita jalannya kebermanfaatan, kebaikan, keindahan. Itulah Satrio Peningit yang kalau difilosofikan ke dalam sifat, ke dalam karakter. Semua orang bisa memiliki karakter itu. Tapi kalau diartikan, dipindahkan ke dalam sosok satu orang, maka dia akan muncul sosok orang yang nantinya akan membawa bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi seluruh dunia kembali kepada tatanan satu hak, yaitu keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Ratu Adil ini, ada yang menyamarkan atau ada yang menafsirkan bahwa Ratu Adil itu adalah Al-Mahdi. Mohon maaf, Ratu Adil itu ada yang menafsirkan itu Al-Mahdi. Kalau kita singkat, kalau kita telaah bahwa Al-Mahdi itu tidak akan menyadari dia Al-Mahdi sampai dia disadarkan oleh Allah, dibuat sadar seketika dalam satu malam bahwa dia adalah Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman. Bocah Angon pun seperti itu, Satrio Peningit seperti itu. Kalau secara skup global. Tapi kalau secara pemimpinan kita bicara soal Indonesia, soal Nusantara, maka ketika munculnya tadi saya sampaikan bahwa ketika munculnya bocah Angon ini, Satrio Peningit ini, dia tidak akan diduga bahwa dialah Satrio Peningit atau dialah bocah Angon. Dan rakyatlah sendiri yang akan mengangkat dia sebagai Ratu Adil. Dan sosoknya kita tidak bisa melihat atau merasakan jika kita tidak benar-benar menjernihkan pikiran dan perasaan. Baik, ada yang mau ditanyain? Ada, itu kan tadi perkiraan ciri-ciri rumah orangnya, terus nanti kemunculannya itu termasuk tidak diinginkan. Nah, itu kan ciri-cirinya. Nah, apakah sudah ada tanda-tanda bahwa budak Angon ini di masa sekarang sudah ada tanda-tandanya? Baik. Apakah sudah ada tanda-tandanya budak Angon atau bocah Angon yang dimaksudkan? Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Saya tidak akan mau menjelaskan, tidak akan mau membongkar, tidak akan mau memvonis
atau menyatakan. Tapi itu tadi ciri-cirinya ya. Bocah Angon ini awal-awal kemunculannya banyak orang yang salah paham. Itu ciri-cirinya. Banyak orang yang salah sangka terhadap sosoknya. Malah orang Sunda sendiri atau orang-orang yang menantikan kehadiran bocah Angon, kalau di Sunda budak Angon disebutnya, malah mereka yang membencinya terlebih dahulu. Seperti itu. Itu salah satu ciri-cirinya. Karena kemunculannya sama sekali tidak sesuai dengan harapan awal-awalnya gitu. Contoh seperti ini misalnya ya, kalau kita ibaratkan ke makanan lagi yang simpel aja, kita membeli es krim coklat misalnya. Nah, semua orang pasti beranggapan bahwa es krim coklat itu dingin dan manis, betul? Dan mungkin ada yang menyangka, wah, es krim itu pasti akan keras, coklatnya juga keras. Tapi ketika digigit itu akan lembut dan lumer dalam mulut. Misalnya penjabaran es krim coklat seperti itu. Ada juga yang mungkin menggambarkan atau berharap bahwa es krim coklat itu dia keras, dingin, dan sangat manis. Ketika digigit dia tidak mudah mencair, kecuali kena panas. Gigit sangat manis, lezat, dingin, seperti itu. Tapi tiba-tiba mungkin ketika kita yang tadi orang-orang tadi yang sudah berharap bahwa es krim coklat seperti itu rasanya, konturnya, tiba-tiba dia beli es krim coklat dan rasanya tidak seperti itu. Misalnya es krimnya dingin, tapi coklatnya ternyata ada pahit-pahitnya. Dan ketika dia menggigitnya, tidak lama daya tahannya, artinya cepat mencair misalnya. Jadi kalau diibaratkan bocah Angon atau budak Angon, apa yang diekspektasikan masyarakat tentang bocah Angon, budak Angon, sosoknya sudah terbentuk. Ketika bocah Angon atau budak Angon itu muncul, yang berekspektasi ini tidak menyangka itu bocah Angon, karena dia muncul awal kemunculannya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang menantikannya. Itu saja ciri-cirinya. Apakah sudah muncul? Apakah sudah ada? Saya kembalikan kepada teman-teman. Ada nggak di sekitar kita? Ada nggak yang teman-teman tahu seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanyain? Cukup, itu aja ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, saya tidak menyatakan secara langsung karena ini sekali lagi konten saya adalah berfungsi untuk membuka pikiran. Sama-sama mari membangun diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, jadilah generasi yang bukan hanya ingin makan ikan saja, tapi harus menjadi generasi yang bisa membuat alat pancingnya, membuat umpannya, bisa sabar memancing ikan, dan bisa mendapatkan ikan dari hasil memancing sendiri. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan untuk saat ini mengenai bocah Angon, Satrio Piningit ataupun Ratu Adil. Semoga ada kesempatan dan izin lain waktu untuk membahas jauh lebih luas, lebih lengkap mungkin, atau ada kelanjutannya. Insya Allah di konten-konten yang lain atau selanjutnya akan saya bahas kembali sesuai dengan permintaan teman-teman. Ada yang ingin membahas soal kembali sejarah kerajaan dan lain-lainnya, peradaban, insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua sehat selalu, berkah, panjang umur dalam ridho Allah, dan semoga saya pun masih terus bisa bermanfaat membagi semua apa yang saya ketahui mengenai apapun dengan maksud tujuan mari kita sama-sama berpikir untuk jauh menjadi lebih baik sebagai pribadi, insan, makhluk, manusia, dan hamba Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih, terima kasih yang sangat banyak untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Yang tidak apa-apa ya. Tapi yang sudah subscribe, like, apalagi share, terima kasih. Kalian turut membantu perkembangan channel ini. Karena kalau channelnya berkembang, subscribernya banyak, yang nonton banyak, artinya saya bisa jauh lebih banyak share, berbagi pengetahuan kepada teman-teman untuk tujuan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya Reza Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.